Baik, Shalom, selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan berkat-Nya, kita dapat berkumpul pada pertemuan Zoom kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang topik jamur patogen, yaitu Rhizopus oryzae. Sebelum memulai penyampaian materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Gitanis F. Damanik, bersama 3 teman saya, Haryanto, Afik Absyar, dan Adelia Syafitri. Pertama, untuk materi klasifikasi, siklus hidup dan struktur Rhizopus oryzae akan dijelaskan oleh Afik Absyar. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae merupakan kompleks spesies heterotalik yang berkerabat dekat dan merupakan saprotrof kosmopolitan komodo di tanah, serta vegetasi yang menempel dan membusuk. Rhizopus oryzae telah lama digunakan untuk produksi enzim, misalnya glukoamilase dan lipase, sintesis asam organik, dan berbagai aplikasi makanan fermentasi. Kemudian, Rhizopus termasuk jamur berfilamen. Jamur berfilamen sering disebut kapang. Rhizopus merupakan anggota Zygomycetes. Anggota Rhizopus yang sering dipakai dalam proses fermentasi makanan adalah Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Kedua kapang ini sering digunakan dalam produk fermentasi di Indonesia. Kemudian secara umum jamur juga membutuhkan air untuk pertumbuhannya, tetapi kebutuhan air untuk jamur lebih sedikit dibandingkan dengan bakteri. Selain pH dan kadar air, jumlah nutrien dalam bahan juga dibutuhkan oleh jamur. Untuk suhu optimal pertumbuhan jamur ini ialah 35 derajat Celcius. Minimalnya itu 5-7 derajat Celcius dan maksimalnya 44 derajat Celcius. Berdasarkan asam laktat yang dihasilkan Rhizopus oryzae termasuk mikroba heterofermentatif. Rhizopus oryzae tumbuh baik pada kisaran pH 3,4 sampai 6. Kemudian di sini ada klasifikasinya. Yang pertama itu ada kingdom. Kingdom dari Rhizopus oryzae ini ialah bumi. Kemudian filumnya yaitu Zygomicota. Kelas dari Rhizopus oryzae yaitu Zygomycetes. Ordo dari jamur ini Mucorales, familia Mucoraceae. Genusnya Rhizopus. Yang terakhir itu spesies Rhizopus oryzae. Slide selanjutnya. Nah, di sini struktur dari oryzae, Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae memiliki karakteristik yaitu miselia berwarna putih. Jika dewasa, maka miselia putih akan tertutup oleh sporangium yang berwarna abu-abu kecoklatan. Tipe kapang terspesialisasi menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu rhizoid, yang merupakan bentuk tipe yang menyerupai akar yang tumbuh ke bawah. Kemudian ada sporangiophore, yaitu hifa yang menyerupai batang yang tumbuh ke atas. Kemudian sporangium, yaitu hifa pembentuk spora dan membentuk bulat. Suhu pertumbuhan optimum adalah 30 derajat Celcius. Morfologi jamur Rhizopus oryzae ditunjuk pada gambar di atas. Yang pertama itu A ini ialah sporangium, dan B sporangiophora, yang C sporangiospora, dan D columella. Kemudian sini ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama miseliumnya asepta atau phenositik. Kemudian spora aseksual, sporangiospora kadang-kadang dengan konidia. Yang ketiga spora seksual, Zygosphora, oospora. Dan yang terakhir habitat alaminya di air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Slide selanjutnya.
Berikut ini siklus hidup dari Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae bersifat heterotalik, yaitu reproduksi seksual dilakukan melalui fusi atau kapsulasi dari dua gametanya yang ukurannya seimbang. Fusi ini kemudian akan menghasilkan zigospora yang kemudian akan berkembang dan mengalami pembelahan meiosis yang diikuti oleh reduksi inti menjadi haploid. Pada saat germinasi, dinding sel zigospora akan pecah dan menghasilkan sporanium. Sporanium kemudian akan menghasilkan spora sebagai alat reproduksi seksual. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah dengan pembentukan fraksi miselium aseksual maupun sporanya secara aseksual yang tidak jadi proses peleburan dua sel. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wafik Absyar. Selanjutnya, untuk materi mengenai penyakit yang disebabkan oleh Rhizopus oryzae akan dijelaskan oleh Adelia Syafitri. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyakit yang diakibatkan oleh jamur Rhizopus oryzae. Nah, berdasarkan gambar, kita dapat mengetahui jika jamur Rhizopus oryzae tak hanya membawa dampak positif saja, melainkan juga dapat membawa dampak negatif, yakni menyebabkan penyakit mukormikosis. Mukormikosis adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur yang termasuk dalam ordo Mucorales. Dan Rhizopus oryzae sendiri adalah organisme yang paling umum diisolasi dari pasien dengan mukormikosis dan bertanggung jawab untuk 70% dari semua kasusnya. Akan tetapi, sebagian besar kasus mukormikosis masih jarang terjadi, meskipun wabah mukormikosis baru-baru ini dilaporkan di komunitas dan asosiasi kesehatan. Sebab kurangnya pengawasan di seluruh dunia menghambat estimasi jumlah kasus absolut mukormikosis dan masih memerlukan pembentukan hubungan yang kuat antar lembaga survei kesehatan masyarakat dan juga dokter yang mendiagnosis infeksi mukormikosis tersebut. Mukormikosis dianggap sebagai penyakit terpenting ketiga di Eropa. Pada pasien hematologi, infeksi terutama mengancam pasien imunokompromis, khususnya yang menderita diabetes tidak terkontrol, transplantasi sumsum tulang atau organ padat, keganasan hematologi, dan juga trauma. Adapun mukormikosis dapat menyebabkan beberapa jenis penyakit, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah mukormikosis rhinocerebral, yang dapat menginfeksi sinus dan otak yang menyebabkan demam, pembekakan satu sisi organ wajah, lesi menghitam di dalam mulut atau luar wajah, sakit kepala, dan sinus tersumbat. Kemudian adalah mukormikosis paru, yang menginfeksi paru-paru dan menyebabkan nyeri dada, gangguan pernafasan, demam, dan juga batuk. Selanjutnya adalah mukormikosis kulit, yang menyebabkan infeksi kulit lokal yang mengakibatkan bisul atau lecet, kemerahan, dan pembekakan pada daerah kulit yang terinfeksi. Selanjutnya adalah mukormikosis gastrointestinal. Mukormikosis ini jarang terjadi pada orang dewasa, tetapi lebih sering pada neonatus prematur yang menyebabkan mual, muntah, pendarahan, dan nyeri perut. Yang terakhir adalah mukormikosis disseminata. Terjadi pada pasien yang menderita beberapa komplikasi medis sehingga menghalangi diskriminasi gejala mukormikosis dari penyakit menular lainnya. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah tabel insiden mukormikosis di beberapa negara di dunia. Sebagai contoh adalah benua Asia di negara India. Jumlah kasus mukormikosis per 100.000 orangnya sebanyak 14 dari rentang tahun 2010 sampai 2014. Selanjutnya dari benua Amerika Utara, yakni di negara Amerika Serikat, jumlah kasus mukormikosis per 100.000 orangnya sebanyak 1,6 dari rentang tahun 2005 sampai 2014. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Adelia Syafitri.
Selanjutnya, untuk materi mengenai patogenesis mukormikosis akan dijelaskan oleh Waryanto. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang patogenesis mukormikosis. Mukormikosis adalah infeksi yang mengancam jiwa yang terjadi pada pasien yang imunokompromised karena penyakit ketoasidosis diabetikum atau DKA, neutropenia, transplantasi organ, dan atau peningkatan kadar serum bersih yang tersedia. Karena meningkatnya prevalensi diabetes mellitus, kanker, dan transplantasi organ, jumlah pasien yang berisiko terkena infeksi yang mematikan ini semakin meningkat. Meskipun terapi agresif yang meliputi debridement bedah yang merusak dan terapi anti jamur toksin yang sering ditambahkan, angka kematian secara keseluruhan tinggi. Strategi baru untuk mencegah dan mengobati mukormikosis sangat dibutuhkan. Patogenesis mukormikosis terbagi menjadi 4 fase. Fase pertama adalah spora Hemiospora Rhizopus oryzae masuk ke dalam tubuh. Spora Hemiospora dari Rhizopus oryzae yang dihirup berkecambah dan membentuk hifa pada inang yang sangat penting untuk terjadi infeksi. Pada percobaan tikus, makrofag alveolar paru yang diambil dari paru-paru tikus imunokompeten mampu menelan dan menghambat perkecambahan Rhizopus oryzae spora Hemiospora. Tetapi makrofag bronchoalveolar ini memiliki kapasitas terbatas untuk membunuh organisme in vitro. Fase kedua adalah pertumbuhan Rhizopus oryzae dalam tubuh. Peningkatan kadar besi bebas dalam serum pada pasien dengan penyakit DKA atau ketoasidosis diabetikum mendukung pertumbuhan Rhizopus oryzae pada pH asam. Dilakukan pula uji dari sampel serum yang dikumpulkan dari sukarelawan sehat. Kondisi asam yang distimulasikan menurunkan kapasitas peningkatan besi yang menunjukkan bahwa asidosis itu sendiri mengganggu kapasitas transferin untuk mengikat besi. Mungkin dengan perpindahan besi-besi dari transferin yang dimediasi proton. Fase ketiga adalah virulensi. Rhizopus oryzae memperoleh besi dari inangnya melalui penggunaan heme dengan menggunakan permease besi berafinitas tinggi atau krater besi dengan berat molekul rendah. Permease besi afinitas tinggi hadir dalam jamur sebagai bagian dari sistem reduktif yang mengandung redundan reduktase, permukaan yang reduksi besi menjadi bentuk besi yang lebih larut. Besi-besi tereduksi yang dihasilkan oleh reduktase permukaan yang mana pada gilirannya ditangkap oleh kompleks protein yang terdiri dari oksidase multitembaga dan permease besi. Proyek sequencing genom mengidentifikasikan 3 reduktase besi, 6 oksidase tembaga, dan 1 permease besi afinitas tinggi. Data menunjukkan bahwa gen mengkode permease besi afinitas tinggi atau FTR1 diungkapkan oleh Rhizopus oryzae selama infeksi murin dan penghambatan FTR1 ekskresi gen oleh RNA1. Rhizopus oryzae yang telah mengurangi jumlah saringan FTR1 juga memiliki pertumbuhan yang lambat pada media yang dilengkapi dengan heme. Karena itu, FTR1 di dalam Rhizopus oryzae dapat bertindak sebagai permease membran sitoplasma yang memfasilitasi pengambilan heme intraseluler, yang diikuti oleh pelepasan besi-besi melalui degradasi dengan heme oksigenasi interseluler. Mekanisme yang diusulkan penyerapan zat besi oleh Ordo mucorales selama mukormikosis. Pada bagian A, karena sifat penyakit bersifat angioinvasif, heme kemungkinan besar merupakan sumber zat besi bagi jamur yang menyerang, yang mengambil heme secara intraseluler atau melepas zat besi dari heme melalui sistem reduktase permease. Jika heme diangkut intraseluler, besi-besi diperoleh dengan aksi heme oksigenasi sitoplasma. Pada bagian B, pasien dengan penyakit DKA, proton dimediasi perpindahan zat besi dari transferin mengikat ketersediaan zat besi yang diangkut secara intraseluler oleh sistem reduktase permease. Pada bagian C, deferosamine secara langsung mengkelat besi dari transferin menghasilkan ferriosamine, yang kemudian jamur membebaskan besi-besi dari ferriosamine dengan reduktase pada permukaan sel. Dalam kasus ini, besi diangkut melintasi membran sel oleh FTR1. Fase keempat adalah infeksi, yang ditandai dengan angioinvasi luas yang mengakibatkan trombosis pembuluh darah dan nekrosis jaringan berikutnya. Nekrosis iskemik jaringan yang terinfeksi dapat mencegah pengiriman leukosit dan agen anti jamur ke fokus infeksi. Angioinvasi ini kemungkinan berkontribusi pada kapasitas organisme untuk menyebar secara hematogen ke organ target lainnya. Akibatnya, kerusakan dan penetrasi melalui sel endotel atau protein matriks ekstraseluler yang melapisi
pembuluh darah kemungkinan menjadi langkah penting dalam strategi patogenetik Rhizopus oryzae. Strain Rhizopus oryzae melekat pada sel-sel endotel vena umbilicalis manusia secara in vitro dan menginvasi sel-sel ini melalui endositosis yang diinduksi. Endositosis Rhizopus oryzae merusak sel endotel, dan pencegahan endositosis membatalkan kemampuan organisme yang menyebabkan kerusakan sel endotel. Protein yang diatur glukosa atau GRP78 diidentifikasi bertindak sebagai reseptor yang memediasi penetrasi dan kerusakan sel endotel lainnya. Yang mana ini adalah anggota keluarga protein HSP10 yang terutama ada di retikulum endoplasma. Ini berfungsi sebagai pendamping utama yang terlibat dalam banyak proses seluler, termasuk pelipatan dan perakitan protein, menandai protein yang salah lipatan untuk degradasi proteosom, mengatur homeostatis kalsium, dan berfungsi sebagai sensor untuk stres retikulum endoplasma. Meskipun fungsi utamanya sebagai protein pendamping seluler, penelitian terbaru melaporkan translokasi fraksi GRP78 ke permukaan sel dalam berbagai sel. Perbedaan faktor virulensi dan penghindaran inang juga dapat berkontribusi pada peningkatan infeksi. Faktor-faktor lainnya seperti termotolerans diferensial dan tingkat perkecambahan pada antarmuka makrofag alveolar paru juga dapat berkontribusi pada perbedaan antar spesies dalam virulensi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Waryanto. Selanjutnya, materi tentang terapi pengobatan mukormikosis akan dijelaskan oleh saya sendiri. Slide. Istilah mukormikosis digunakan untuk menggambarkan spektrum infeksi kronis dan subakut yang disebabkan oleh jamur dari Mucorales urutan kelas Zygomicota. Presentasi klinis mukormikosis bervariasi, termasuk sinusitis, paru, kulit, gastrointestinal, diseminata, dan presentasi umum lainnya. Meskipun penyakit mukormikosis ini merupakan penyakit yang langka, tetapi konsekuensinya sangat buruk, karena sering dikaitkan dengan tingkat kematian yang tinggi, berkisar antara 20-50% hingga 70-90% dalam kasus penyakit yang disebarluaskan. Untuk tahap perawatan, yang pertama adanya kesulitan dalam mengevaluasi strategi pengobatan pada mukormikosis. Sulit untuk memiliki data yang kuat dalam pengobatan mukormikosis, karena mukormikosis merupakan penyakit langka, ditandai dengan heterogenitas host dan tempat infeksi, serta memiliki banyak penyebab. Ada juga diagnosis suboptimal berdasarkan kultur jaringan dan atau histologi melewatkan kasus dan membiaskan pengalaman atau pengobatan terhadap kasus dengan beban penyakit yang tinggi, atau terhadap kelompok pasien tertentu seperti sinusitis atau pasien trauma. Slide. Yang kedua, prinsip pengobatan mukormikosis. Prinsip pengobatan mukormikosis meliputi stratifikasi resiko untuk tingkat keparahan penyakit dan upaya intensif untuk diagnosis dini, klinis, dan laboratorium. Inisiasi tepat waktu dari terapi anti jamur yang efektif bersama dengan debridement beda agresif dari lesi nekrotik, kebalikan dari imunosupresi, dan bila memungkinkan kontrol kondisi medis yang mendasarinya. Yang ketiga, agen anti jamur mukormikosis. Agen anti jamur mukormikosis terbagi atas 5, yaitu yang pertama, formulasi lipid amfoterin B. AMB ini dianggap sebagai obat pilihan untuk pengobatan utama mukormikosis. Kemanjuran AMB telah dibuktikan di kedua laboratorium in vitro dan in vivo, dan studi klinis. Seperti banyak agen anti jamur dan mikosis, dosis optimal untuk AMB dan formulasinya terhadap mukormikosis masih belum bisa ditentukan. Dosis harian standar LAMB dan ABLC yang disarankan oleh pedoman saat ini adalah 5 mg per kilogram per hari. Aktivitas in vitro AMB melawan Mucorales juga sangat bervariasi. Yang kedua, triazol baru. Triazol bekerja dengan menghabiskan ergosterol dari membran sel jamur. Triazol yang lebih baru, yaitu posaconazol dan isavuconazol, memiliki aktivitas in vitro yang lebih baik terhadap Mucorales dan data klinis yang mendukung penggunaannya dalam mukormikosis. Yang ketiga, ada posaconazol. Posaconazol memiliki aktivitas in vitro bervariasi terhadap Mucorales, yang bergantung pada spesies. Studi klinis tentang kemanjuran posaconazol untuk mukormikosis masih langka. Laporan kasus awal dan seri kasus melaporkan bahwa posaconazol bisa menjadi pilihan sebagai terapi penyelamatan pada pasien yang tidak responsif atau tidak toleran terhadap PLAMB.
Sampai saat ini, posaconazole hanya tersedia sebagai suspensi oral, diberikan 3 atau 4 kali karbonasi asam untuk meningkatkan bioavailabilitas. Next. Yang keempat ada isavuconazole. Isavuconazole yaitu triazole spektrum luas baru dan merupakan agen aktif biologis dari produk isavuconazole. Isavuconazole memiliki banyak keuntungan dan keamanan dibandingkan dengan azol lainnya, termasuk tidak memerlukan TDM, interaksi obat yang lebih sedikit toksisitas, efek samping pada kulit dan mata atau perpanjangan QT, tidak ada siklodextrin nefrotoksik dalam formulasi 4, tidak perlu penyesuaian dosis pada ginjal, gagal hati, atau obesitas. Terakhir ada terapi kombinasi. Meskipun kurangnya data klinis yang solid, terapi mukormikosis pada pasien dengan imunosupresi berat dengan kombinasi anti jamur telah menjadi praktik yang semakin umum. Studi in vitro dan investigasi model hewan in vivo membukti sinergisme antara polyen dengan ekinokandin. Meskipun secara inheren tidak aktif melawan mukorales, ekinokandin in vitro dianggap memiliki beberapa efek in vivo melalui degradasi sejumlah fosil glukan pada dinding sel jamur dengan memfasilitasi fagositosis. Namun, pada pasien dengan keganasan hematologi, kombinasi tersebut tidak begitu berhasil. Selanjutnya ada tahap operasi. Reseksi bedah jaringan nekrotik adalah inti dari terapi mukormikosis. Operasi terbuka lebih disukai untuk penyakit yang luas, dan termasuk maksilektomi, eksentrasi orbital, dan reseksi kraniofasial. Namun tidak ada manfaat kelangsungan hidup yang telah terbukti untuk pendekatan radikal seperti itu, terutama pada pasien dengan harapan hidup terbatas. Next. Selanjutnya ada terapi tambahan. Para peneliti mengusulkan kelatos besi sebagai terapi tambahan potensial, dengan cara mengurangi besi yang tersedia, dan dengan demikian menghambat pertumbuhan jamur. Data praklinis menunjukkan peningkatan kelangsungan hidup ketika menerima deferasirox, yaitu kelatos besi baru yang tidak memiliki kemampuan sideralkon. Dalam laporan kasus baru-baru ini, pasien trauma imunosupresi dengan mukormikosis keras berhasil diobati dengan kombinasi interferon gamma dan nivolumab, antibodi monoklonal yang menurunkan ekspresi kematian terprogram pada sel T. Selanjutnya ada durasi perawatan. Tidak ada durasi standar pengobatan untuk mukormikosis. Keputusan dibuat secara individual. Dan sebagai prinsip, terapi anti jamur mukormikosis dilanjutkan sampai resolusi semua tanda dan gejala klinis, laboratorium, dan pencitraan infeksi dan pemulihan imunosupresif. Terakhir ada agen anti jamur baru dengan aktivitas melawan mukorales. APX001A adalah agen anti jamur yang menargetkan GWT1, sebuah langkah awal dalam jalur modifikasi glikosilfosfatidil inositol atau GPI yang dilestarikan dari protein permukaan dalam sel eukariotik. Meskipun memiliki aktivitas in vitro sederhana terhadap mukorales, dalam sebuah penelitian baru-baru ini, ia melindungi tikus yang mengalami imunosupresi dari Rhizopus delema infeksi. Demikianlah penyampaian presentasi dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Kami berharap dari penjelasan materi kami dapat menambah sedikit pengetahuan kita tentang jamur patogen yaitu Rhizopus oryzae. Terima kasih dan selamat siang.